Sugiarto Kurniawan, seorang silver agency yang bergabung di 3i Networks ini di Desember 2014 dan kemudian berproses sepertinya ini langsung loncat ya dari agensi ke leader agency dan kemudian mencapai posisi bronze dan silver agency. Dan teman-teman dengar-dengar nih untuk Pak Sugiarto ini sebenarnya pernah ya di pas periode bulan Juli 2017 sempat menerima bonus 34 juta ya. Jadi posisi bronze berasa gold. Nih keren banget nih, kayaknya kita perlu nih belajar sama Pak Sugiarto. Dari kota Tangerang beliau tinggal, pernah meraih trip Genting Dream Cruise dan juga kita lihat latar belakang mantan karyawan ya, pernah di PHK dan bahkan kehilangan satu tangannya dan dijuluki pangeran berkaki tiga ya. Dan kita langsung saja ngobrol dengan Pak Sugiarto. Selamat malam Pak Sugiarto. Selamat malam Bu Esther. Salam luar biasa. Ya Pak Sugiarto, ini luar biasa sekali nih Pak. Mungkin bisa sedikit menceritakan flashback ke belakang ya, bagaimana bertemu dengan sebuah sistem dan bisnis yang saat ini mengubah hidup Pak Sugiarto menjadi seorang yang ya kita lihat seperti saat ini sudah sangat luar biasa hidupnya, mengalami perubahan demi perubahan dan banyak sekali hal-hal positif lainnya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya saya merevisi ya. Tadi Bu Esther bilangnya pangeran 3i gitu. Saya bukan pangeran masalahnya. Kalau di awal ya. saya Pangeran dijuluki berkaki tiga Pak, iya, maksud tadi. saya. Jadi Pangeran berkaki tiga. Saya revisinya pendekar 3i gitu. Jadi pendekar Oh iya, bertangan iya, satu, betul. ya. Jadi dulu yang ngasih julukan itu downline saya, yaitu Pak Arya Sentiake ya, yang kebetulan juga udah front. Oke, itu revisi yang pertama. Nanti kalau ada revisi, saya takutnya ini ya salah-salah paham ya teman-teman ya. Iya, jadi keseleo ya Pak ya. Iya. Pak, kenapa Pak dipanggil pendekar bertangan satu Pak? Ya Berkaki karena tiga. waktu itu saya tangannya satu, ya sekarang juga masih tangannya satu gitu. Oke ya, ini mungkin saya sapa-sapa juga teman-teman ini. Ada 548 partisipan wah yang nonton. Ya semoga menginspirasi ya. Saya bersama Pak Sugiar hari ini hadir di Zoom nasional ya. Semoga juga memberikan inspirasi untuk teman-teman yang hari ini hadir atau nyimak ya. Nah, kebetulan saya mungkin lebih dulu join di program 3i ya. Sebelumnya kenalkan dulu, saya Sugiarto Kurniawan ya. Saya join di program 3i Desember 2014. Ya, mungkin sudah hampir 6 tahun ya. Ya, betul, investasi saya juga sudah saya ada di program 3i sudah tutup ya, udah lunas ibaratnya. Tapi sebelumnya di 2011 saya sudah nganggur duluan ya, sudah nganggur, sudah di PHK. Nah, akhirnya saya juga untuk menghidupi keluarga, saya bisnis online yang mungkin waktu itu semua orang juga tahu ada bisnis online yang dimana kita investasi sekian ribu akan kembali sekian persen. Nah itu saya juga sempat mengikuti. Jadi ketika saya menghidupi keluarga saya tidak bekerja di sebuah perusahaan atau pabrik, tapi saya betul-betul hanya mengandalkan online ya. Ketika 2014, dari 2011 sampai 2014 tentu saja perjuangan saya untuk menghidupi keluarga ya lumayan ya, karena trial dan error itu pasti ya terjadi, apalagi yang namanya bisnis online ya. Bisnis online itu bagi saya waktu itu 90% palsu dan 1% ori. Nah, di saat itu kita memperjuangkan yang mencari yang 1%. Nah, luar biasa ya kan, kalau di online itu terus terang aktivitas keuangan kan menjadi salah satu sasaran. Makanya terjadi trial dan error itu saya lakukan. Nah, akhirnya banyak jong gitu ya. Kosong, bohong, tipu itu udah saya alami ya. Termasuk yang mungkin hari ini yang mungkin lagi rame-ramenya ya. Mohon maaf kalau kita sebut
klik iklan kayak, klik apa kayak, itu kami sudah mengalami ya di 2009, 2007, 2008 kita sudah mengalami. Tapi terus terang saya tidak akan ngomong seperti itu. Saya hanya menjelaskan ketika saya join di program 3E itu gara-gara nonton Facebook-nya leader saya, yaitu Bapak Ari Praptono ya. Dulu Pak Ari Praptono itu terkenal banget kalau menurut saya. Dia punya website yang namanya aripraptono.com. Disitulah saya klepek-klepek join di program 3E. Padahal waktu itu saya juga nggak tahu program 3E itu apa. Nah, mungkin itu dulu Bu Esther ya, perjalanan hidup saya menjalani program 3E berawal dari Facebook, berawal dari teman yang sejatinya juga bukan teman, hanya sebatas teman di Facebook. Alhamdulillah, saya percaya aja sama beliau. Saya yakin beliau orang baik, makanya saya join. Nah, Alhamdulillah sampai saat ini pun saya cuma punya satu upline dan satu sponsor, yaitu Ari Praptono. Luar biasa Pak Ari Praptono. Lanjut Bu Esther. Ya mantap nih Pak. Dan waktu itu untuk nonton-nonton di Facebook ya, tapi ternyata dapat duit banyak gitu ya Pak ya saat ini ya, nonton-nonton dapat duit. Nah waktu itu Bapak udah kenal belum dengan Pak Ari Praptono Pak? Betul Bu, belum, maksud saya belum kenal sama sekali, belum pernah ketemu secara darat ya, secara langsung tatap muka saya juga belum pernah ketemu. Saya memang ketemu dengan beliau pernah satu komunitas ya investasi yang kebetulan akhirnya jong. Nah, saya cuma sekedar tahu namanya aja, tapi itu pun saya tidak pernah bertatap muka. Nah, akhirnya beliau di investasi komunitas itu jong juga. Nah, dia akhirnya bikin status di Facebook waktu itu kalau nggak salah bunyinya gini, tobat, tobat, tobat gitu, kembali ke selera asal. Nah, kebetulan sebelum dia masuk di komunitas investasi bodong itu udah join di program 3E kayaknya Pak Ari itu. Jadi akhirnya wah dia kembali lagi ke jalan yang benar gitu ya. Jadi mensirusin program 3E. Mungkin rezeki beliau juga rezeki saya. Karena waktu itu kalau nggak salah Pak Ari Praptono lagi mencari jalur kronnya, yaitu mungkin kalau bahasa kita jalur ketiga ya. Beliau lagi sedang mencari, ketemulah saya. Jadi alhamdulillah saya jalur ketiga. Jalur kecilnya Pak Ari Praptono waktu itu. Bahkan ketika saya dikenalkan dengan leader-leadernya beliau ya, yang mantan-mantan orang MLMM itu orang-orang hebat dan saya terus terang punya perasaan minder. Tapi hari ini kata beliau nih, omset jaringan saya adalah omset terbesarnya dari Pak Ari Praptono. Luar biasa Pak Ari Praptono. Dahsyat. Oke. Luar biasa. Nah, Pak Sugiarto ngomong-ngomong nih, ini kayaknya kita suka lata juga nih, ada Pak Sugiarto, ada Pak Sugiar sang Lekerman ya, mungkin kita tadi udah bilang pangeran berkaki 3 ya. Sekarang kita mungkin ke Mister ya, saya bilang Mister Lekerman ya, tapi nanti kita pending dulu. Nah, kita ngobrol tuntaskan dulu nih sama Pak Sugiarto nih. Pak, cerita dong Pak, bagaimana menjalankan bisnis 3i Networks ini dari keterbatasan, ketidakmampuan, ya kita melihat banyak orang juga yang mampu ya, sebetulnya mereka juga pinter, mereka juga sebetulnya ya mampu untuk bisa sukses di bisnis ini juga. Tapi ternyata ya mental juga Pak, karena orang-orang yang pintar, orang-orang yang mungkin gak sabar, akhirnya mereka mental juga di bisnis ini. Nah, sementara untuk seorang Sugiarto, ya Pak Sugiarto yang dan keterbatasan, tapi bisa berhasil juga di bisnis ini. Apa rahasianya nih Pak? Ya mungkin kalau bagi saya, itu mungkin rezeki juga ya. Mungkin karena Allah pasti menitipkan rezekinya ke setiap orang ya. Dan belum tentu rezeki itu ketukar. Makanya saya nikmati prosesnya sebagai orang yang pernah di PHK dan kebetulan juga saya kecelakaan kerja dan harus diamputasi. Nah, waktu saya join pun sebenarnya pihak keluarga nggak mendukung. Dalam arti nggak mendukung gini kan, ini bisnis kan katanya waktu itu sering kan kalau kita bicara bisnis menabung kan gitu.
Kalau orang bicara bisnis menabung atau menabung, itu kan berarti harus mengeluarkan uang, ya, mengeluarkan uang. Istri saya waktu itu sempat ngomong begini, uang dari mana? Dari Hong Kong gitu. Nah, kebetulan kan saya nganggur, nggak punya pekerjaan, dan istri memang waktu itu disuruh bos ya, bos saya di tempat kerja untuk menggantikan posisi saya di tempat kerja, hanya sebatas menggantikan pekerjaan ya. Jadi bukan posisi ya. Mungkin kalau saya dulu waktu itu punya gaji kalau di tempat saya kerja itu sebesar 2.500.000 itu paling besar. Nah, istri saya di kontrak kerja cuma digaji 1.300.000. Nah, mungkin pandangan istri tentu saja hitung-hitungan keuangan nggak masuk gitu kan. Dengan waktu itu kan kita bayar premi yang 3,5 ya, karena saya ngambil yang kecil dulu lah ya, karena kita terbatas dengan kemampuan kita. Istri saya yang pertama nolak, duit dari mana? Dari Hong Kong. Tentu saja kalau saat itu teman-teman, saudaraku tercinta, kalau saya ngikutin kata istri saya, mungkin hari ini teman-teman tidak bertemu dengan saya. Karena apa? Biasanya ketika kita ada ketidakmampuan atau sebuah kesulitan dan kita mengiyakan, saya yakin otak kita akan berhenti berpikir. Di saat itulah saya berontak, Bu Esther. Saya harus bisa. Walaupun waktu itu Pak Ari Praptono ada di Cikarang. Beliau jauh dari saya hanya di Tangerang, beliau di Cikarang. Hubungan kami hanya sebatas inbox, sebatas video call belum ada waktu itu ya, cuman SMS atau apa. Jadi saya belajar dengan beliau sebatas hanya melalui Facebook, Messenger gitu. Tapi alhamdulillah ya saya punya kemauan ya, karena waktu itu saya pikir kalau orang nganggur itu kayaknya juga nggak bagus ya, pasti akan jadi omongan orang, pasti akan ditanya itu sombong amat tuh laki-laki atau suami kok cuman di rumah aja gitu. Nah, tentu saja waktu itu saya juga punya beban moral ya, karena sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, saya hanya berdiam diri gitu. Tapi terus terang, mungkin badan saya diam waktu itu, tapi otak saya nggak diam. Ketemu dengan program 3E dan saya belajar serius ya, belajar bersama Pak Ari, bertanya, selalu bertanya, apa yang saya tidak tahu saya tanya, ketika saya tahu saya ajarkan ke mitra saya. Itu mungkin kalau dibilang rahasia mungkin seperti itu. Jadi saya membesarkan kemauan saya ya, walaupun saya tidak punya kemampuan lebih ya. Waktu itu saya juga nggak tahu asuransi itu apa, investasi itu apa, walaupun saya sedikit tahu tentang network marketing. Begitu Bu Esther. Ya, baik. Dan Pak Sugiyar bisa menceritakan tentang bagaimana perkembangan berproses di bisnis ini. Ya, yang penting adalah kemauan dan bukan kemampuan tentunya. Nah, dan dari kemauan itu mulailah Pak Sugiyar mulai berproses ya. Proses-proses yang dialami itu tentunya ya pasti kebanyakan nggak enak ya. Karena seperti pepatah katakan bersusah-susah dahulu baru kita bersenang-senang kemudian menikmati hasil. Nah, mungkin sedikit Pak diceritakan gimana berproses di 3i Networks ini selama beberapa tahun ya, tetap fokus menjadi leader yang fokus dan juga mengerjakan bisnis ini dengan full heart dan sampai akhirnya sampai hari ini banyak orang juga yang sudah sepertinya mulai berpindah ya ke lain hati tapi tidak dengan Pak Sugiarto. Oke, Bu Esther, revisi yang kedua, Bu. Tadi Ibu manggil saya Pak Sugiyar. Pak Sugiarto. Oke ya. Jadi kalau mau Sepertinya nanti saya saya akan panggilkan Pak Sugiar nih. ya, jadi kalau mau saya ya istilahnya strategi saya juga istilahnya enggak di Facebook itu saya komitmen, konsisten menawarkan program ini melalui Facebook ya, secara online. Saya tidak pernah bertatap muka dengan teman-teman di dunia offline. Jadi saya hanya menawarkan program ini secara online. Ya, waktu itu tentu saja ini kan bisnis baru, ini program baru. Tentu saja banyak orang yang nggak percaya. Banyak orang yang mungkin mengatakan penipuan. Apalagi sebelum-sebelumnya saya kan ada di komunitas investasi yang Jong tadi. Tentu saja orang berpikir, wah nanti juga paling ditipu lagi. Gitu.
Tapi bagi saya tadi, kemauan saya kuatin bahwa saya harus bisa gitu ya. Walaupun tantangannya kalau menurut saya ya luar biasa, tapi saya tidak pernah melihat siapa yang menolak. Saya selalu melihat siapa yang menerima dan menerima. Dan alhamdulillah dari sekian banyak orang yang menolak saya, ada satu orang yang menerima saya, yaitu salah satunya adalah Bapak Sugiyar. Ya, Bapak Sugiyar berproses hampir sama dengan saya ya. Jatuh bangunnya saya tahu betul ya, bahwa beliau dulunya juga hanya seorang pedagang leker, saya tahu betul proses perjuangan beliau. Dan saya salut, hari ini beliau adalah salah satu top excellent-nya program 3E, yaitu seorang platinum. Dan yang kedua, saya juga diketemukan dengan orang yang satu misi, satu visi, satu seperjuangan, dan satu sepengangguran. Yaitu Bapak Arya Sentiaki. Ya, beliau juga hadir dalam hidup saya dalam waktu yang tepat ya, ketika saya membutuhkan jumlah networking atau jaringan, beliau menyerahkan diri. Jadi teman-teman harus sadar, Pak Arya Sentiaki itu belum pernah saya prospek. Ya, beliau menyerahkan diri dengan sendirinya. Dia join ke saya, gitu. Jadi tidak ada istilahnya kalau saya prospek ke Pak Arya Sentiaki, saya inbox-inboxin, saya tawar-tawarin, tidak ada. Jadi beliau justru menyerahkan diri, pengen join di program TRIAI. Itu dulu Bu Esther ya. Nah, saya untuk meningkatkan kemampuan saya. Silakan dilanjut. Ya, baik Pak. Ini sangat menarik. Jadi dari kemauan jadilah dengan berproses akhirnya kemampuan itu pun muncul ya Pak ya. Dan siap. Bagaimana Bapak akhirnya bagaimana Bapak mulai melakukan membangun bisnis ini dari pertemuan ke pertemuan, dan bagaimana Bapak juga meningkatkan kualitas diri supaya closingan bisa cepat terjadi, Pak? Oke, siap. Kalau waktu itu saya terus terang konsisten di Facebook ya. Tentu saja membentuk personal brandingnya saya juga tentu saja saya pelajari ya. Saya banyak belajar dengan orang-orang yang sebelum-sebelumnya sebagai mentor-mentor untuk mengajarkan personal branding. Bagaimana orang bisa mengingat saya, bagaimana orang melihat saya, dan bagaimana orang percaya dengan saya. Artinya waktu itu saya konsisten promo hanya program 3E. Pernah sempat saya ya, mungkin Pak Sugiat juga saksi hidup, sebelum saya serius di 3E itu saya punya bisnis banyak. Mungkin ada 5 proyek besar waktu itu ya, tapi nggak perlu disebutkan karena nanti takut ada yang tersinggung ya. Jadi saya punya 5 proyek besar dan itu saya garap secara online. Nah, pas waktu Pak Sugiar join ke saya itu saya tanya, ini join yang di program yang mana itu? Itu yang tabungan gitu. Artinya beliau juga waktu awal tuh mau join ke saya bingung mau pilih yang mana gitu. Akhirnya dia memutuskan join yang di tabungan. Nah, tapi ada juga mitra saya yang protes. Pak Sugiarto, saya nggak akan nabung lah kalau Pak Sugiarto bikin promonya itu banyak gitu. Hari ini 3i, hari besok bisnis M, bisnis C, bisnis D gitu. Ya, itu mitra-mitra saya nggak setuju. Nah, akhirnya saya sadar diri, memang harus konsisten. Nah, sejak itulah saya komitmen, konsisten, dan fokus hanya di program 3E. Dan saya hanya fokus membuat promosi atau konten hanya di Facebook. Karena waktu itu kan Facebook baru tenar-tenarnya. Nah, seperti itu Bu Esther. Ya, baik Pak. Dan menurut Pak Sugiarto, seberapa penting nih kekuatan bisnis ini ya dalam mulai membangun bisnis ya, tentunya dimulai dari pertemuan dalam membangun bisnis jaringan di 3i Networks ini, Pak. Kalau di awal saya memang udah konsisten untuk membangun bisnis ini secara online ya. Jadi ketika ada yang bertanya, Pak, bisa nggak ketemu darat? Saya jawab tidak bisa. Loh, kenapa? Kan saya harus perlu tahu. Ya, kalau pengen tahu, nih di inbox ya, nanti saya kasih tahu. Nah, biasanya ada yang nolak dan ada juga yang terima. Artinya begini, saya kan posisi waktu itu memang nggak punya duit banyak, ya kan? Nggak punya duit banyak, belum punya posisi, ya kan? Tentu saja nanti tekor dong, Bun. Ya, kalau kita umpama punya prospekan karena media kita hanya Facebook, ya, ketemu mitra taruhlah nggak usah jauh-jauh deh, mungkin
Tangerang Kota gitu ya. Nah, kan saya harus membutuhkan biaya, membutuhkan budget, biaya operasional mungkin gitu. Mungkin betul, mungkin mentor-mentor kita ya, pelatih-pelatih kita, upline kita, loh, sukses harus dibayar harga dong. Nah, ya waktu itu saya ngeyel aja gitu. Ngeyelnya saya itu bukan saya nggak mau bayar harga gitu ya, karena memang saya nggak punya uang gitu. Uang saya mungkin cukup untuk makan dan beli kuota. Ya udah, akhirnya beli kuota aja dulu gitu. Dan saya rata-rata orang yang berani join di sistem saya atau di network saya latih, saya didik di Messenger Facebook. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Jadi pertemuan itu memang harus dibangun ya, Betul, online dan betul. offline. Apalagi saat ini kita juga dengan kekuatan online, kita bisa lebih maksimal, lebih efektif. Nah, kenapa tidak kita lakukan? Nah, mungkin Pak Sugiarto juga bisa membagikan sedikit Pak tips kalau membangun bisnis lewat online, mungkin dibanding dengan offline yang seperti pengalamannya Bapak yang sudah dilewati. Uh, Mungkin seperti apa nih Pak dua kekuatan ini antara offline dan online? Oke, ini sebenarnya juga udah bukan rahasia lagi. Ini kan sudah zamannya digital ya. Apalagi di program 3S sendiri juga Iya. udah ada 3 on 1 ya. Sebenarnya kalau menurut saya kekuatannya, kalau jujur aja, sebenarnya tetap enak di offline. Karena dengan offline head to head-nya kelihatan, emosionalnya kelihatan. Jadi benar-benar rasa silaturahminya kelihatan, ya, rasa tanggung jawabnya kelihatan. Tapi enaknya di online tanpa batas, tanpa ruang dan waktu, dan biayanya murah. Cuman itu pembedanya. Tapi soal konsep, soal pola, tentu saja yang namanya pola sukses itu saya yakin semuanya sama. Cuman yang membedakan itu aja, antara online dan offline itu, ya karena kita kalau offline kan ketemu langsung, bisa salaman, ya kan, bisa mungkin emosinya kelihatan, mungkin ngeluh kesahnya terlihat gitu. Tapi sebenarnya kan di program ini saya tanamkan ke mitra-mitra saya, jangan terlalu sering mengeluh. Apalagi mengeluh ke upline ya juga belum punya bonus besar. Yang punya bonus besar aja gak mau dikeluhin kan. Kalau mau ngeluh itu kepada Sang Pencipta, ya. Kalau mau ngeluh itu kepada Tuhan, pada Allah, ya. Kan semua diajarkan seperti itu. Makanya waktu itu pun saya pun melakukan. Saya tak pernah mengeluh kepada Pak Ari Praptono. Bisa di-recheck ya, bisa dicek lagi ke Pak Ari. Apakah seorang Sugiarto waktu itu sering mengeluh ke Pak Ari? Oh, enggak pernah. Saya buktikan kepada Pak Ari Praptono bahwa saya bisa secara online, ya. Saya tidak pernah merepotkan Pak Ari di awal-awal, walaupun memang kalau ketika saya punya downline di luar kota, Pak Ari yang nyamperin, ya, bukan saya. Begitu Bu Esther ya, strategi saya di online-nya. Ya, baik. Terima kasih Pak Sugiarto. Dan ini luar biasa yang menginspirasi kita bahwa inilah sebuah kemustahilan yang sudah berani diterobos. Nah, Pak Sugiarto bisa sharing juga nih mungkin yang untuk closing statement-nya. Apa Oke. sih yang membuat Pak Sugiarto begitu jatuh cinta dengan bisnis ini, kemudahan-kemudahannya, atau mungkin ya bonus-bonus yang diperoleh juga memang sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi Oke. mungkin sedikit diceritakan Pak sebelum kita menutup nih. Oke, terima kasih Bu Esther atas waktunya. Tapi sebelum saya closing statement, saya hanya mengingatkan kepada teman-teman, atau saya tidak bermaksud menggurui teman-teman ya. Di sini saya bisa tarik kesimpulan, acara saya bersama Pak Sugiar itu untuk memberikan bukti, ya, untuk memberikan bukti bahwa saya dan Pak Sugiar itu yang pertama sama-sama mengandalkan kemauan, bukan kemampuan. Jadi kalau hari ini teman-teman mungkin sama bahkan lebih sulit daripada saya, ingat, besarkan kemauan kita, ya, besarkan kemauan kita. Kecilkan, walaupun kita hanya punya kecil kemampuan kita, besarkan impian kita, insya Allah masalah itu akan hilang. Yang kedua, yang bisa ditarik hikmahnya dari duonya saya dengan Pak Sugiar nantinya, ya, kita sama-sama dari kalangan orang yang mohon maaf tidak mampu, ya.
Saya nganggur, Pak Sugiyar hanya pedagang leker. Pak Sugiyar hanya lulusan SD. Saya walaupun sedikit lebih tinggi, lulusan SMA. Tapi apalah daya ijazah. Ternyata di pekerjaan tidak dipakai. Ya, jadi saya sama-sama dari kalangan orang tak mampu ya. Kalau saya orang kaya mungkin saya juga mungkin belum tentu saya join di program 3i. Ternyata juga di program 3i juga banyak orang kaya juga kan gitu. Yang ketiganya, program ini transparan, adil, pakai banget. Kenapa? Saya bukti nyata. Kalau seandainya teman-teman mengatakan bahwa bisnis ini mengenakan yang di atas, saya buktinya. Saya sudah dibelaguin oleh Pak Sugiyar. Saya silver, beliau platinum. Saya juga sudah dibelaguin oleh Pak Arya Sentiaki. Beliau crown, saya silver. Tapi alhamdulillah rezeki betul nggak akan ketuker. Beliau Pak Sugiyar 50 juta, Pak Arya Sentiaki 200 juta, alhamdulillah saya kecipratan juga 50 juta. Ya, itu Wow. mungkin teman-teman bisa diambil hikmahnya bahwa jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Anda punya kemauan yang luar biasa, ya, walaupun hanya mempunyai kemampuan yang sedikit. Tapi harus kita lakukan polanya, ya. Nah, polanya di sini saya juga contek, saya tulis-tulis karena saya nggak punya slide. Nah, yang harus kita lakukan pertama kita harus memanage waktu kita, ya. Itu penting. Semua orang punya waktu yang sama, 24 jam. Betul atau betul, ya. Saya, Pak Sugiyar, Bu Esther, Pak Pran, Bu Sari, Pak Sandy, semua punya waktu yang sama, yaitu 24 jam. Apa yang harus kita lakukan? Cukup 2 jam untuk belajar. Belajar di mana? Oh, sekarang enak, sudah ada Zoom nasional ya. Bahkan kalau di under saya, mitra saya ada yang namanya ngopi pagi. Ya. Jadi disitulah saya sharing-sharing, saya memberikan informasi, edifikasi, inspirasi. Nah, sama seperti ini. Jadi lakukan belajar cukup 2 jam. Ya, sisanya terserah. Ya, mau ngapain? Kalau saya di tim saya sisanya Facebookan. Ya, hari Minggu boleh halan-halan sama keluarga. Bikin keluarga senang juga karena percuma dong kita bilang bisnis tapi keluarga tersengsarakan itu ya. Yang keduanya harus suka membangun komunikasi. Nah, komunikasi di saya tentu saja ya sering silaturahmi walaupun hanya melalui online ya. Kami punya grup yang selalu tiap hari saya sharing-sharing ya, saya informasikan. Dulu saya kan belum masuk ke grup nasional ya, belum punya grup nasional. Jadi akhirnya ya sebisa saya aja gitu. Pokoknya sok pede banget aja itu. Toh donen kita kan juga belum ngerti apa-apa. Jadi saya bikin konten itu kadangkala juga copy paste ya. Yang penting leadership-nya kita ajarkan. Yang ketiganya kita memang tentu saja disiplin mengelola keuangan ya. Kenapa? Ya namanya kita kan bisnisnya jangka panjang. Jadi kalau teman-teman hari ini memang baru punya uang kecil, yuk kita belajar tentang bagaimana merubah uang kecil menjadi uang besar. Waktu itu kenapa saya serius? Karena saya punya utang ya. Tapi ini tidak rekomendasi ya, jangan ditiru. Utang itu enak di depannya, sulit di belakangnya. Serius ya, jangan ditiru ya. Nah, tapi dengan uang kecilnya kita yang hartanya cuma 350.000 bisa membuat uang besar. Apa? Yaitu bonus. Dan tentu saja, mohon maaf, utang-utang itu semua terlunaskan. Ya, harus pandai mengelola keuangan. Ya, jadi kalau sekarang nih baru di posisi agensi, ya memang harus apa ya, benar-benar ketat gitu ya. Apalagi nanti kalau udah kron ya, walaupun bonusnya besar kan tetap kelola keuangan kita. Yang keempat, ya, jadikan program 3i ini sebagai hobi. Ya, kadangkala teman-teman mengatakan program 3i itu hanya sebagai sampingan. Nah, biasanya kalau kita menganggap itu sesuatu sampingan, akhirnya dikesampingkan. Gitu. Boleh percaya, boleh enggak. Ya, anggap ini sebuah hobi. Kalau sudah hobi, saya yakin Anda enggak akan malas.
Kalau sudah hobi, mancing aja, jadi mancing mania. Apalagi kalau kita hobi main di program 3E, jadi 3I mania. Yang keempat, kelima, jaga selalu semangat kita, ya, jaga selalu mood kita. Tentu saja proses perjuangan dari awal tentu saja luar biasa, jatuh bangunnya kita. Jadikan kisah sedih kita nanti kita akan bicarakan, kita akan omongkan ketika kita akan sukses nanti di puncak crown. Satu lagi yang mungkin yang harus teman-teman garis bawahi. Ketika kita sudah punya nama baik, nama yang tenar di program 3E, jangan sia-siakan. Jangan pernah merusak nama baik kita dengan membujuk atau merayu tim yang mungkin lagi mungkin down, seharusnya semangatnya harus tambah, ya. Jangan sampai kita hanya pengennya bonus double gitu ya. Ngajak timnya yang mungkin yang sama-sama mungkin bonusnya kecil diajak ke jaringan lain atau network lain. Kalau menurut saya lebih baik crown berjamaah daripada dosa bersama. Terima kasih dari saya, Bu Esther. Salam sehat, salam sukses. Go Crown!